Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4 yang Ustadz banggakan, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan melanjutkan modul PJJ tema 9 ya, masih tentang kayanya negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi Indonesia, pembelajaran yang ketiga. Baiklah, kita awali dengan ayo membaca ya. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kita akan menggali tentang energi yang tidak dapat diperbarui dengan membaca bacaan di bawah ini. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia lagi. Selanjutnya, sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat Sumber energi ini dapat memperbaharui diri sendiri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap ya harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Baiklah, berkaitan dengan energi matahari, ada tugas untuk asinkron, yaitu menggambar ya, dan isilah peta konsep ini dan warnailah. Jadi tugas anak-anak nanti ini diisi manfaat energi matahari bagi manusia apa saja, misalkan untuk penerangan ya, untuk mengeringkan baju dan lain-lain. Bagi hewan, manfaat energi matahari adalah ya mungkin untuk penerangan, untuk menghangatkan badan dan lain-lain. Ya, ditulis di sini ya. Kemudian manfaat energi matahari bagi tumbuhan, misalkan untuk fotosintesis, untuk pertumbuhan dan lain-lain ya. Bagi alam, misalkan matahari merupakan pusat tata surya dan lain-lain. Kamu cari minimal 5, tulis di dalam kotak dan diwarnai. Warnanya harus sama ya, setiap manfaat sesuai dengan anak panah ya. Misalkan bagi manusia warnanya merah, bagi hewan kuning, bagi tumbuhan hijau, bagi alam misalkan biru dan lain-lain. Manfaat energi matahari juga diwarnai mungkin warna yang lainnya, mungkin warna ungu atau warna yang lainnya. Baik, ini ya tugas asinkron setelah pembelajaran PJJ hari ini. Kita lanjutkan ya. Berkaitan dengan energi, kita dapat juga ya menggali informasi energi dengan cara wawancara. Ya. Wawancara merupakan cara kita menggali informasi dari orang lain. Wawancara adalah ya salah satu cara untuk memperoleh informasi dari orang lain. Orang yang diwawancarai disebut narasumber, sedangkan orang yang mewawancarai dan menggali informasi dari narasumber disebut pewawancara. Wawancara adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan suatu informasi. Narasumber ini harus dipilih ya, orang yang memiliki pengetahuan atau penguasaan di bidang yang relevan dengan tema wawancara. Dalam menyusun pertanyaan ya, unsur teks wawancara itu ada 5W dan 1H. 1 what, apa ya, menanyakan kejadian. Who ya, artinya siapa, menanyakan pelaku, khusus untuk menanyakan orang.
Where, di mana ya, menanyakan tempat kejadian. When, kapan, menanyakan waktu kejadian. Why, mengapa, menanyakan alasan terjadinya sesuatu. Dan how, bagaimana, menanyakan proses terjadinya sesuatu. Baiklah, dalam wawancara ya, kita lanjutkan ya. Dalam wawancara ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis informasi penting setelah kita ya bertanya pada narasumber. Satu ya, simak berbagai jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Yang kedua, buat kata kunci dari setiap kata yang disampaikan narasumber. Yang ketiga, fokus pada topik yang dibahas. Yang keempat, tandai hal-hal penting terkait wawancara saat menuliskan kembali hasil wawancara. Selanjutnya ya, langkah pelaksanaan wawancara ya. 1. Menentukan topik yang akan dibahas, temanya apa yang akan kita gali ya. Yang kedua, mencari dan menghubungi narasumber yang relevan dengan topik yang sudah kita tentukan di atas. Kemudian yang nomor 3, yang menyusun daftar pertanyaan berdasarkan unsur 5W dan 1H tadi. Yang keempat, melaksanakan tanya jawab wawancara sambil merekam dan atau mencatat jawaban narasumber. Jangan lupa ya, dicatat atau direkam. Yang kelima, membuat laporan hasil wawancara berisi informasi yang didapat dari wawancara yang dilakukan. Baiklah. Setelah kita ya menyusun pertanyaan, kemudian kita mencatat dan merekam ya hasil wawancara. Yang terakhir, kita harus bisa menarasikan hasil wawancara, melaporkan ya hasil wawancara. Caranya apa? Yaitu yang pertama, baca teks wawancara dengan cermat. Catat pokok-pokok isi wawancara, buat pengantar ke arah isi wawancara. Narasikan isi wawancara dengan mengembangkan pokok isi wawancara. Yang terakhir, lengkapi narasi dengan bagian penutup. Baiklah. Ini ada lagi ya. Ini juga penting ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan hasil wawancara. Ya, badannya tegak ya, pede, percaya diri. Yang kedua, menguasai materi laporan hasil wawancara ya. Kuasai dulu, dipelajari materinya ya sebelum dipresentasikan, sebelum dibacakan di depan kelas. Yang ketiga, pelafalan kata tepat dan jelas ya. Yang terakhir, pemenggalan kata dilakukan dengan tepat agar tidak mengubah makna. Baiklah. Ya, ini contoh ya. Contoh ya, wawancara untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Misalkan kita akan menggali sumber-sumber energi di daerah tempat tinggal kita. Contoh pertanyaannya, ini kita beri contoh nomor 1. Kita kenalan dulu ya, tentunya tanyakan nama ya dan siapa ya yang kita wawancarai. Kita tanya nomor 1 ya, ditulis dalam daftar pertanyaan ya. Siapa nama bapak atau ibu? Ini penting ya, kita tulis dulu biar nggak lupa nanti kalau mengadakan wawancara. Yang kedua, misalkan ini beri contoh ya. Yang kedua saya beri contoh ya, Ustaz beri contoh. Hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak atau ibu? Nah, ini pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang ketiga, 4, 5, nanti tugas anak-anak yang mungkin di saat jadwal asinkron akan ditugaskan ya, membuat daftar pertanyaan nomor 3, 4, dan 5 saja. Ini ya. Ini tulislah ya, tuliskan hasil wawancara dalam bentuk berikut. Ini ada semacam kolom. Tanggal wawancara kapan diisi, kemudian diisi narasumbernya siapa ya, pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Nanti sampai 5 saja ya. Kalau 10 bisa bagus, tapi minimal 5 gitu ya. Seperti itu anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita telah belajar banyak hal ya, minimal 3 materi kita sudah pelajari. 1. Belajar tentang energi terbarukan atau yang dapat diperbarui dan energi yang terbarukan ya. Energi terbarukan itu sama dengan yang dapat diperbarui, yang tidak terbarukan sama dengan yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, kita telah belajar membuat peta konsep manfaat energi matahari. Yang terakhir, yang ketiga, kita sudah belajar bagaimana melakukan wawancara yang baik dan benar. Demikian teman-teman sekalian, anak-anak kelas 4 rahimakumullah yang Ustaz banggakan. PJJ tematik hari ini semoga bisa dipahami semuanya, bisa bermanfaat ilmunya, sukses dunia
dan akhirat. Demikian, cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.